Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai kafum abdomen. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Sana dengan NIM 51300250005 beserta dua rekan saya. Saya Ahmad Tamu Nusantara dengan NIM 530022037. Saya Vina Faika Izini dengan NIM 51300250018. Baik, di sini akan langsung kami mulai. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai kafum abdomen. Yakni fokusnya pada dinding abdomen. Kenapa sih dinding abdomen itu penting? Sebenarnya karena semua organ vital di dalam abdomen itu tidak punya tulang. Sasa, kamu ke-mute ya? Oh, mohon maaf. Ulang atau lanjut? Lanjut aja ya, nggak apa-apa deh. Oke, di sini saya akan membahas tentang kafum abdomen, di mana fokus utamanya di sini dinding abdomen. Di mana kenapa dinding abdomen itu penting? Karena semua organ vital di dalam abdomen itu tidak punya tulang pelindung. Jadi satu-satunya proteksi utamanya adalah dinding abdomen. Abdomen itu dia tidak sama dengan toraks ya. Jadi kalau toraks itu kan dia ada kostanya. Tapi kalau abdomen dia itu nanti sudah ada organ-organnya, jadi tidak ada kostanya. Nah, pelindungnya itu nanti ada berupa muskulus dan ada fascia. Ada fascia scarpa, ada fascia parva. Oke. Cavum abdominopelvis. Di mana cavum abdominopelvis adalah rongga besar di tubuh bagian bawah yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu cavum abdomen di atas dan cavum pelvis ada di bawah. Pembatasnya secara imajiner berada di linea terminalis. Jadi kalau abdomen itu dia sebagai abdomen, dia sebagai organ cerna. Kalau pelvis, pelvis dia sebagai reproduksi. Di dalam cavum abdominopelvis terdapat beberapa sistem organ, antara lain ada traktus gastrointestinal, ada traktus urinarius, dan sebagian sistem reproduksi. Nah, semua organ ini menempel, digantung, dan dilindungi oleh struktur yang akan kita bahas, yaitu dinding abdomen dan peritorium.
Secara klinis, oke, bentar. Untuk rongga tubuh kan ada kafum torak dan ada abdominopelvis. Yang torak itu tadi ada kosta, abdominopelvis tidak ada. Nah, pelvis itu kan regio kemaluan. Di sini kafum abdominopelvis ada dua, yakni ada kafum abdomen dan ada kafum pelvis. Di mana kafum abdomen itu dia ada traktus gastrointestinal. Gastro berarti dia itu untuk organ pencernaan. Nah, ada traktus urinari. Selanjutnya untuk kafum pelvis sendiri dia eh, organ reproduksi. Ya nanti ada traktus urinaria. Traktus urinaria itu bisa kita pikirkan dia ada di ginjal. Karena ginjal itu kan penghasil urin. Dan rektum ini di bawah ya. Jadi di sini itu dia di sini dia ada usus besar. Rektum atau usus besar. Nah, secara klinis abdomen itu sering dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu ada kuadran dibagi menjadi 4 kuadran, di mana di sini ada kuadran kanan atas atau right upper quadrant, RUK, itu. Terus ada kuadran kiri atas, left upper quadrant, dan ada kuadran kanan bawah atau right lower quadrant, dan kuadran kiri bawah, left lower quadrant. Di mana di sini dipisahkan oleh garis median dan eh, transversal umbilikal. Jadi pemisahnya tepat di umbilikalis atau di bagian apa ya namanya? Selain umbilikalis, udel gitu ya. Nah, pembagian ini sangat membantu dokter dalam menentukan lokasi nyeri pasien. Kalau right upper quadrant bisa kita pikirkan di situ kan ada hepar ya. Dalam anatomi, pembagian yang lebih detail adalah 9 regio seperti tadi kan ada 4 kuadran. Nah, kuadran kanan atas kita bisa mikirnya di sini kan dibagi 4 regio. Nah, kanan atasnya ini ada hati. Di sini itu ada hati sama empedu. Nah, kuadran kiri atas di sini itu ada limfa. Di kuadran kanan bawah, terus di kuadran kiri bawah ini ada rektum, ada usus. Oke, eh, lebih detail itu ada 9 regio. Selain 4 kuadran tadi, ada 9 regio seperti epigastrium, hipokondrium sinistra, hipokondrium dextra, umbilicalis. Nah, pusar ya. Bahasa lainnya itu pusar. Bahasa Indonesianya. Ada lumbalis sinistra, ada lumbalis dextra, ada hipogastrium atau suprapubis, ada inguinal dextra atau bisa disebut iliaca dextra, ada inguinal sinistra atau iliaca sinistra. Ini sangat penting karena biasanya keluar di CPT. Di oprak juga biasanya keluar, tapi entah, biasanya lebih banyak di sini. Nah, anatomi ini lebih detail. Jadi, pembagian ini membantu kita memahami topografi organ secara lebih presisi. Ini untuk lebih jelasnya yang tadi epigastrium, ini di sini. Kan tadi kan 4 kuadran, kalau di sini itu dibagi menjadi 9 regio. Epigastrium, ada hipokondrium, dextra, ada hipokondrium sinistra, ada umbilicalis. Tentunya umbilicalis dia di bagian pusar ya, namanya umbilikal. Terus ada dextra, lumbalis sinistra, ada inguinal atau iliaca dextra, ini ada sinistra. Nah, di sini ada hipogastrium.
bisa untuk dipahami karena ini sangat penting. Setelah memahami pembagian abdomen, sekarang kita masuk ke pembahasan utama yaitu dinding abdomen yang bukan hanya sekedar dinding tapi struktur aktif dan dinamis. Dinding abdomen memiliki banyak fungsi antara lain melindungi organ intraabdomen, membantu proses respirasi, membantu defekasi, miksi dan persalinan, dan juga menjaga tekanan intraabdomen. Jadi dinding abdomen bekerja terus-menerus bahkan saat kita bernapas. Kalau kita batuk nih, gitu, misal gitu, itu ototnya itu nanti akan berkontraksi. Untuk dinding abdomen sendiri dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada dinding ventrolateral dan ada dinding posterior. Ini ada ventrolateral, lain ventrolateral ada dinding posterior, di mana yang paling kompleks dan sering dibahas adalah dinding ventrolateral. Oke, mari kita bahas. Dinding ventrolateral abdomen tersusun atas 6 lapisan yang harus dihafal dari luar ke dalam karena ini sering keluar di ujian. Oke. 6 lapisan dari dinding abdomen itu yang pertama tentunya ada kulit atau kutan. Nih, ada kulit di sini. Atau kutan. Nah, kedua itu ada subkutan. Nah, di mana subkutan ini dia ada dua jenis, yaitu ada fascia camper dan fascia scarpa. Fascia camper itu isinya lemak ya. Jadi di sini fascia camper yang kuning-kuning ini karena itu kan lemak. Dan fascia scarpa itu dia merupakan lapisan tipis sebelum jaringan otot. Jadi tadi kan di sini fascia camper. Nah, ini di sini tipis banget. Ini namanya fascia scarpa. Kalau di kadaver lumayan terlihat, tapi ya tetap saja tipis. Selanjutnya yang ketiga ada muskulatur dan ini dibagi menjadi dua, lateral dan ventral. Untuk bagian lateral itu di sini ada moae atau musculus obliquus abdominis externus. Jadi dia yang paling luar. Lalu ada moai, musculus obliquus abdominis internus, dan ada MTA, musculus transversus abdominis. Di mana yang ventral itu nanti ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Tapi perlu diingat di sini musculus pyramidalis dia itu bersifat aksesoris. Jadi tidak semua orang mempunyai musculus pyramidalis tersebut. Lalu yang keempat itu ada fascia transversa abdominis. Yang kelima ada jaringan preperitoneal. Nah, dia itu lapisan yang membungkus. Lalu ada peritoneum parietal, yaitu pembungkus dari organ. Nah, biasanya ini penting dan biasanya keluar di CPT. Oke. Jadi, terlihat bahwa setiap lapisan punya fungsi masing-masing. Yang camper itu, kalau fascia camper itu kan tadi dia banyak jaringan lemaknya ya. Kalau scarpa itu dia kan jaringan ikat padat yang memang sangat tipis karena ya sebenarnya dia untuk fascia scarpa penting karena bisa menahan penyebaran cairan. Ya, scarpa bisa menjadi pembatas infeksi jadinya. Lalu
Musculus obliquus abdominis externus atau muai itu dia yang paling superficial, di mana arah serabut dari atas ke bawah dan dari lateral ke medial, seperti arah tangan memasukkan ke saku celana, kayak pocket muscle gitu. Terus kalau muai sama MTA, dia itu eh, muai berada di bawahnya muai dengan arah serabutnya tapi berlawanan. Nah, tapi kalau MTA dia itu otot yang terdalam dan fungsinya seperti korset alami gitu buat stabilitas. Terus di mana di sini ada yang namanya rectus six. Rectus six adalah selubung fibrosa yang membungkus musculus rectus abdominis yang dibentuk oleh aponeurosis otot lateral. Jadi six itu kan selubung ya. Oh iya, tadi muai MTA itu setiap muskulus memiliki aponeurosis tendo yang membentuk rectus six kan. Nah, ini garisnya pemisahnya nih di sini namanya yang putih-putih kan ini kayak ada suspek gitu. Nah, pembatasnya itu namanya intersection tendinea atau tendinite. Untuk linea alba, dia adalah garis tengah abdomen yang tempat bertemunya aponeurosis. Jadi, ya ini linea alba, ke sini itu intersection tendinea. Kalau linea arcuata itu terletak di bawah umbilikulus, jadi di bawah pusar dan menandai perubahan struktur rectus six. Ini ada lamina posterior dan di dalam rectus six itu terdapat suatu muskulus, yakni ada muskulus rectus abdominis, muskulus pyramidalis, dan arteri epigastrika superior maupun inferior yang pembuluh ini sangat penting untuk suplai darah. Untuk arteri nah isinya kan ini ada polus rectus arteri epigastrika superior, epigastrika inferior. Untuk arteri epigastrika superior berasal dari arteri toraksika interna. Toraksika interna itu ada di laki-laki dan untuk arteri mamaria interna itu ada di perempuan. Di mana epigastrika inferior itu nanti dia asalnya dari iliaka eksternya, cabangnya, dan eh, cabang jadi arteri kremasterika atau arteri spermatika eksterna. Itu ke regio cavum pelvis nanti. Jika kita melihat dinding ventral dari arah dalam, kita akan melihat lipatan-lipatan peritoneum. Nah, untuk di sini rectus sits tadi kan vagina musculi recti, dia arteri peneurosis, di mana ada lamina anterior sama lamina posterior. Di mana lamina anterior itu dia sepertiga atasnya itu dia dari muai sama muai doang. Yang sepertiga bawahnya dia dari apa namanya sih tiga otot lateral. Jadi muai ada di sepertiga bawah. Nah, yang posterior dia sepertiga atas itu ada muai sama MTA saja.
Dan sepertiga bawahnya itu tidak ada. Bisa dilihat di ini. 2/3 yang di atas, ini kan lajurnya ke sini. Ada muai, sama ada muai. Dia lajurnya ke atas. Nah, ini yang buat pemisahnya. Sini sama ke sini kan di atasnya. Buat inferiornya ini berarti laju dari sini ke sini, ini ke sini. Itu yang buat membedakan pembahasan tadi. Lalu ada eh, kita masuk ke pelika umbilikalis atau bagian pusar ya. Sebentar, saya cari baik-baik. Oke. Nah, lipatan peritoneum parietalis di dinding ventroabdominalis. Peritoneum parietalis ini pada dinding bukan organ ya. Jadi plika itu dia artinya kan lipatan. Nah, terdapat 3 plika umbilikalis nih. Ada plika mediana, ada plika medialis, ada plika lateralis untuk plikanya. Terus juga ada ligamentaris hepatis. Untuk plika umbilikalis mediana dia berisi korda urachus atau bagian vesika urinaria yang telah obliterasi. Nah, korda ini kan merupakan saluran buntu. Di plika umbilikalis mediana ini di sini. Ini yang tengah. Ini namanya lipatan plika medialis mediana yang garis tengah ke sini. Ini plika medialis mediana. Kalau plika umbilicalis medialis ini pakainya korda arteri umbilicalis. Berarti yang sebelah kiri dari plika mediana. Ini namanya plika umbilicalis medialis. Terus plika umbilicalis lateralis itu kalau yang medialis ini tadi di sini sama di sini. Kalau yang lateralis dia di samping sini. Nah, lateralis ini kan isinya vasa epigastrika inferior, berarti vena, arteri, nervus. Nah, di sini sama di sini. Jadi yang di tengah itu mediana, samping kanan kirinya persis itu ada medialis, terus sampingnya lagi ada liga lateralis. Oke, untuk selanjutnya ada ligamentaris hepatis, dia berisi chorda vena umbilicalis dan trigonum Hasselbalch. Hasselbalch itu sepertinya nama dari penemunya. Nah, trigonum Hasselbalch itu di locus minoris resistant hernia inguinalis. Jadi trigonum Hasselbalch itu dia gabungan dari aponeurosis moai dan MTA. Ingat kan tadi moai itu musculus obliquus abdominis internus sama MTA musculus transversus abdominis. Di mana itu nanti bisa menyebabkan suatu penyakit yang namanya hernia. Nanti hernia bahas di bawah. Kanalis inguinalis adalah saluran oblique di dinding abdomen bagian bawah yang menjadi jalur penting terutama pada laki-laki. Kanalis inguinalis Kanalis inguinalis memiliki 4 dinding anterior, posterior, superior, dan inferior yang semuanya dibentuk oleh struktur otot dan ligamen. Oke, untuk yang kanalis inguinalis superior, dia ada anulus. Anulus itu kan artinya cincin. Superior ada ligamen inguinalis, medialnya ada anulus inguinalis, dan di bagian dorsal ada MTA dan conjoint tendon. Nah, untuk funiculus spermaticus, ligamen teres uteri itu ada pada wanita dan nervus ilingo-inguinalis. Untuk yang ini bisa dipahami dan dihafalkan. Funiculus spermaticus berisi apa aja?
Dan isi kanalis inguinalis pada laki-laki adalah funiculus spermaticus. Sedangkan pada wanita itu ada ligamen teres uteri. Oh, hernia inguinalis. Hernia inguinalis terjadi ketika organ menonjol keluar melalui titik lemah dinding abdomen. Di titik lemahnya itu sebagai aspek klinisnya. Hernia indirect melewati anulus inguinalis. Oh ya, hernia inguinalis itu ada dua macam, yaitu ada hernia inguinalis indirect atau di bagian lateral, dan ada hernia inguinalis direct yang berada di sisi medial. Direct sama indirect. Hernia indirect itu melewati anulus inguinalis. Dia nanti melewati anulus inguinalis profundus dan sering bersifat kongenital. Sedangkan yang hernia direct itu terjadi akibat kelemahan trigonum Hasselbalch. Nah, trigonum Hasselbalch dibatasi tadi oleh fasa epigastika inferior, musculus rectus abdominis, dan ligamentum inguinal. Dinding posterior abdomen dibentuk oleh tulang vertebra lumbalis dan otot-otot besar, di mana eh, otot besar, di mana otot besar seperti psoas mayor dan quadratus lumborum berperan dalam stabilitas dan gerakan tubuh. Sini ada musculus quadratus lumborum yang ada ligamen arcuatum lateral, ada corpus vertebra lumbalis 1 sampai 5, ada musculus psoas mayor et minor, ada isinya nanti ada ligamen arcuatum medial, ada crus diaphragma dextra sinistra, ada diafragma atau phrenikus. Diafragma itu kan bisa jadi phrenikus. Lalu persyarafan dinding abdomen berasal dari saraf spinal thoracolumbar. Spinal thoracolumbar. Jadi di sini sarafnya ada nervus subcosta, ada nervus iliohypogastricus, ada nervus ilioinguinalis, ada nervus genitofemoralis, ada nervus cutaneus femoris lateralis, ada nervus femoralis. Bagian peritoneum. Peritoneum adalah membran serosa yang melapisi dinding dan organ abdomen. Peritoneum pariental sensitif terhadap nyeri, sedangkan yang visceral itu tidak. Dia kan ada pariental, ada visceral. Yang pariental dia di dinding abdomen dan diafragma, dan yang visceral dia melekat pada organ. Makanya nyeri organ biasanya beda-beda. Peritoneum itu berfungsi sebagai pelumas, pelindung, dan jalur vaskular. Derivat peritoneum meliputi omentum dan mesenterium, omentum maius, omentum maius berfungsi sebagai polisi abdomen. Kenapa sih polisi abdomen? Ya karena dia itu bisa menutup area infeksi. Nah, omentum maius itu dia ada 4 lapis peritoneumnya. Sedangkan untuk omentum minus, dia menghubungkan hepar dengan gaster dan duodenum. Dan omentum minus itu dia ada 2 lapis di peritoneum. Untuk selain omentum minus maius, ada ligamen antar organ, ada mesokolon transversum, ada mesenterium. Mesenterium itu menggantungkan antara usus halus dan
membawa pembuluh darah. Dan mesokolon adalah mesenterium untuk kolon. Lalu ada kafum peritoneum. Kafum peritoneum itu adalah ruang potensial yang berisi cairan serosa. Greater sac adalah ruang peritoneum terbesar. Greater sac. Ia merupakan kafum peritoneal berisi cairan serosa tipis yang disebut ascites antara peritoneum parietalis dan visceralis. Di mana gas creator sac itu adalah ruangan peritoneum yang terbesar. Lalu ada leater sac yang terletak di belakang gaster dan penting secara klinis. Eh, Dia ada bagian anteriornya yaitu gaster omentum majus et minus, posterior pankreas, inferiornya mesokolon transversum, kolon transversum, yang superiornya ada hepat dan diafragma, sinistralien, ligamen gastrolienalis, dan bagian dekstranya ada foramen epiploidy. Batas-batas laser sangat penting terutama pada kasus pankreatitis. Dengan memahami dinding abdomen secara menyeluruh, kita bisa memahami dasar anatomi, fungsi, dan implikasi klinisnya. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman dinding abdomen bukan hanya secara anatomi, tetapi juga menjadi dasar dalam memahami berbagai kondisi klinis yang sering dijumpai di praktik kedokteran. Oke, penjelasan Kak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, pertanyaan saya adalah mengapa dinding abdomen lebih rentan mengalami hernia daripada dinding toraks? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab saja. Ini ini bentuk hernia seperti ini ya. Dinding abdomen itu lebih rentan mengalami hernia karena tidak memiliki struktur rangka tulang yang kuat seperti dinding toraks yang dilindungi oleh kosta dan sternum. Jadi perlindungan kafum abdomen itu sepenuhnya bergantung pada otot, fasia, dan jaringan ikat. Selain itu, dinding abdomen harus secara aktif menahan tekanan intraabdomen yang terus meningkat saat batuk, mengejan, bisa saja saat mengejan, mengangkat beban berat, atau saat kehamilan. Pada area-area tertentu seperti kanalis inguinalis, linea alba, dan di daerah di bawah linea arcuata, struktur penunjang relatif lebih lemah sehingga menjadi locus minoris resistentia. Faktor lain yang memperbesar risiko hernia adalah kelemahan otot, penuaan, obesitas, dan kelainan kongenital, khususnya pada hernia inguinalis indirecta. Baik, itu yang bisa saya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, tidak ada. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup jelas dan semoga dapat dipahami penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, lanjut materi yang ke selanjutnya. Sebentar. Baik, kita akan membahas mengenai aorta abdominalis. Pertama, aorta abdominalis sendiri merupakan kelanjutan dari aorta thoracica descendens yang izin share screen sebentar lupa.
Layar sudah terlihat. Sudah. Di sini, ya, di sini aorta abdominalis. Aorta abdominalis tadi sendiri merupakan aorta thoracica descendens yang memasuki rongga abdomen melalui hiatus alveolicus diafragma pada tingkat vertebra thoracalis 12 atau T12. Pembuluh besar ini merupakan arteri utama yang menyuplai darah beroksigen ke seluruh organ abdomen, pelvis, dan ekstremitas bawah. Secara anatomisnya sendiri, aorta abdominalis sendiri berjalan melewati retroperioneal retroperional terletak di depan kolumna vertebratalis yang di sebelah kiri garis. Videoku nggak ada ya? Apa ada? Udah. Kalau share screen nggak ada videonya. Nah, yang ada video kalau share screen. Oh, harus gini ya. Lalu apa hubungannya aorta abdominalis dengan tulang vertebra? Atau aorta abdominalis sendiri memiliki hubungan erat dengan vertebra lumbalis yang penting sebagai landmark anatomi itu sendiri. Aorta sendiri masuk melalui abdomen di tingkat T12 berjalan ke arah anterior terhadap kontus vertebra L1 dan sampai L4 dan berakhir pada L4 tepat di bawah umbilikus, di mana kolumna vertebratalis sendiri memberikan penumpang posterior bagi aorta sekaligus menjadi jalur perlindungan relatif terhadap trauma anterior. Lalu pada bagian anterior itu sendiri di aorta abdominalis terdapat berhubungan dengan plexus acousticus. Terus ada pankreas pada bagian atasnya, lalu ada vena lienalis seperti pada gambar. Lalu ada duodenum pars horizontale seperti pada gambar horizontalis, lalu mesenterium usus. Lalu pada bagian posterior terdepan di posterior aorta menempel pada corpus vertebra lumbalis, lalu ligamentum longitudinal anterius. Lalu pada bagian lateralnya di sebelah kanan ada vena cava inferior, lalu pada bagian kiri terdapat crus diafragma dan ganglia simpatis. Lalu struktur dinding aorta abdominalis. Dinding aorta abdominalis sendiri tersusun dari atas 3 lapisan. Di 3 lapisan, yaitu ada tunika intima, di mana pada lapisan terdalam terdiri dari endotel dan jaringan ikat tipis. Lalu pada tunika media terdapat lapisan paling tebalnya kaya akan serabut elastis dan otot polos, memungkinkan aorta menahan tekanan darah yang tinggi. Lalu pada tunika adventitia, lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat dan mengandung vasa vasorum serta serabut syaraf. Lalu pada inervasi aorta abdominalis itu sendiri, aorta abdominalis tidak diinervasi oleh syaraf somatik, melainkan oleh sistem syaraf otonom, terutama melalui plexus aorticus abdominalis. Plexus aorticus abdominalis itu sendiri sebuah plexus yang terletak di sekitar aorta dan dibentuk oleh serabut simpatis truncus simpaticus, serabut parasimpatis nervus vagus, lalu juga serabut nervi splenici thoracici dan lumbalis. Lalu fungsi inervasinya sendiri adalah mengatur tonus vaskular, lalu mengontrol vasodistriksi dan vasodilatasi, dan untuk menghantarkan nyeri-nyeri visceral. Nyeri akibat gangguan aorta sering dirujuk ke punggung atau perut pada bagian dalam, di mana bagian dalam. Lalu cabang-cabang aorta abdominalis sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu visceral, parietal,
visceral, parietal, dan terminal. Nah, lalu pada cabang visceral, trunkus colecus T1. Ini udah lain. Nah, trunkus colecus T12 sampai L1 itu untuk menyuplai organ seperti lambung, hati, limpa, duodenum bagian atas. Lalu bercabang ke arterika gastrika sinistra, lalu arterika hepatika communis, arteria rienalis. Lalu dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan arteria mesenterica superior atau L1. Di situ untuk menyuplai midgut, duodenum distal, jejunum, ileum, kolon ascendens, dan 2/3 proximal kolon transversum. Lalu arteria mesenterica inferior di L3 itu menyuplai hindgut, di mana sepertiga distal kolon transversum, lalu kolon descendens, lalu sigmoid, dan rektum pada bagian atas. Lalu cabang visceral berpasangan, di mana itu ada arteria renalis, arteria suprarenalis media, arteria gondalis, testicularis, dan ovarica. Cabang-cabang ini mensuplai ke ginjal, kelenjar adrenal, dan organ reproduksi lainnya. Lalu ada cabang parietal, di mana ada arteri prenica inferior, arteri lumbalis, arteri sacralis, dan arteri sacralis mediana. Di mana cabang ini tuh menyuplai dinding abdomen dan struktur posterior. Lalu pada cabang terminal, pada tingkat L4, aorta abdominalis itu sendiri bercabang menjadi dua, arteri iliaca communis kanan dan arteri iliaca communis kiri. Lalu apa sih hubungan aorta abdominalis dengan diafragma? Aorta abdominalis sendiri melewati hiatus akusticus diafragma bersama ductus thoracicus dan vena azygos. Tidak seperti esofagus, aorta tidak berpengaruh pada kontraksi diafragma sehingga aliran darah akan tetap mengalir dengan stabil. Lalu apakah ada hubungan dengan limfatik? Di sekitar aorta abdominalis sendiri terdapat nodi limfatikis lumbalis dan cistercia sili, di mana cistercia sili sendiri merupakan awal dari ductus thoracicus. Lalu pada korelasi klinisnya aneura aorta abdominalis atau AAA, pelebaran patologi akan terjadinya pelebaran patologis aorta sering terjadi di bawah arteri renalis. Terus sering nyeri terhadap punggung itu akibat terjadinya iritasi flexus saraf pada sekitar aorta. Lalu baru ruptur aorta abdominalis, di mana sebuah kondisi darurat dengan mortalitas tinggi. Lalu apa hubungannya dengan tulang secara klinis? Itu juga karena melekat di vertebra, di mana fraktur vertebra akan bisa menjadi resiko cedera pada aorta. Terus aorta sendiri sering terlihat jelas pada CT scan sejajar korpus vertebra. Lalu selanjutnya vena cava inferior, di mana vena cava inferior sendiri merupakan vena terbesar pada bagian tubuh yang berfungsi untuk mengalirkan aliran darah yang terdeoksigenasi dari ekstremitas yang bawah, pelvis, dan sebagian besar organ abdomen. Letaknya menuju atrium jantung kanan. Secara anatomi, vena cava juga berjalan melewati retroperitoneal, terletak pada sisi kanan aorta, dan memiliki hubungan yang cukup erat dengan struktur tulang belakang, diafragma, serta organ-organ yang lain. Vena cava itu sendiri pertemuan dari vena iliaca communis kanan dan kiri pada tingkat vertebra lumbalis 5. Setelah terbentuk, vena ini berjalan ke kranial dengan posisi sedikit ke kanan garis tengah tubuh mengikuti kontur anterior dari korpus vertebra. Lalu
hubungannya dengan tulang belakang yang cukup penting secara klinis karena setiap kelainan pada vertebra lumbalis atau struktur retroperitoneal dapat mempengaruhi aliran darah vena cava inferior, di mana sepanjang perjalanan di rongga abdomen, vena cava inferior sendiri terletak anterior terhadap vertebra L1 sampai dengan L5 dan posterior terhadap hati, pankreas, serta duodenum. Di sisi kanannya, vena cava inferior sendiri berhubungan dengan krus diafragma kanan, sedangkan di sisi kirinya terhadap aorta abdominal. Sedangkan pada vena cava inferior berjalan di dalam alur khusus pada permukaan posterior hepar yang dapat disebut sulcus vena cavae sebelum akhirnya menembus diafragma melalui foramen vena cavae pada tingkat vertebra thoracalis yang ke-8 atau T8. Setelah melewati diafragma, vena ini segera bermuara ke dalam atrium dextrum jantung. Berbeda dengan aorta, vena cava inferior sendiri dipengaruhi oleh gerakan-gerakan respirasi, di mana inspirasi meningkatkan aliran darah ke jantung akibat penurunan tekanan intratorakal. Nah, vena cava inferior sendiri menerima darah dari berbagai vena yang dapat dikelompokkan menjadi vena parietal dan vena visceral, di mana vena parietal sendiri meliputi vena lumbalis yang mengalirkan darah dari dinding abdomen posterior dan berhubungan dengan sistem vena azygos dan hemiazygos. Selain itu, terhadap vena perineal inferior yang membawa darah dari diafragma. Vena visceral sendiri meliputi vena renalis dan vena suprarenalis kanan, vena hepatica, serta vena gonadalis. Perlu diperhatikan bahwa vena gonadalis kanan bermuara langsung dengan vena cava inferior, sedangkan vena gonadalis kiri bermuara dengan vena renalis kiri terlebih dahulu, di mana vena hepatica merupakan vena yang cukup penting yang langsung membawa darah dari hepar ke vena-vena cava inferior sebelum vena ini memasuki ke diafragma. Dinding vena cava inferior sendiri itu memiliki inervasi otonom yang berasal dari plexus vena cava inferior yang merupakan bagian dari plexus saraf otonom abdomen. Inervasi ini juga merupakan asal dari sistem saraf simpatis yang berperan dalam pengaturan tonus pada vena. Meskipun vena memiliki dinding yang cukup tipis dibandingkan arteri, keberadaan serabut saraf ini tetap cukup penting dalam regulasi aliran balik vena, terutama pada kondisi perubahan tekanan intraabdomen. Lalu secara histologinya, vena cava inferior juga memiliki 3 lapisan utama, yaitu ada tunika intima, tunika media, dan tunika advenita, di mana tunika intima itu cukup relatif tipis dan dilapisi oleh endotel. Tunika media mengandung otot polos dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan arteri, sedangkan tunika advenitia merupakan lapisan terluar dari yang paling tebal, mengandung serabut kolagen serta vasa vasorum. Karena tekanan darah vena lebih rendah, vena cava inferior tidak dapat memiliki lapisan elastis sekuat aorta. Lalu vena cava inferior itu sendiri merupakan struktur vena utama yang memiliki peran vital yang cukup dalam sistem sirkulasi sistemik. Perjalanannya cukup panjang, hubungannya cukup erat dengan tulang belakang, organ abdomen, serta diafragma menjadikan struktur penting baik secara anatomi maupun klinis. Pemahaman mendalam mengenai vena cava inferior sangat dibutuhkan untuk praktikum. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ya. tolong jelaskan secara rinci perjalanan anatomi aorta abdominalis, mulai dari asalnya hingga percabangan terminal, termasuk juga hubungan aorta dengan struktur tulang belakang dan organ-organ di sekitarnya. Baik, mungkin izin untuk ditampung dulu pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, saya cari dulu jawabannya. Mungkin saya jawab dulu. Mungkin untuk pertanyaan pertama, untuk jelaskan secara rinci perjalanan anatomi aorta abdominal mulai dari asal ya. Oke, untuk aorta abdominal sendiri merupakan kelanjutan dari aorta torakika. Sebentar. Sebentar. Memasuki rongga abdomen. Sebentar. Aorta abdominalis merupakan kelanjutan dari aorta torakika descendens yang memasuki rongga abdomen melalui hiatus aorticus diafragma pada tingkat vertebra thoracalis 12, di mana setelah melewati diafragma, aorta abdominalis ini berjalan cukup baik melewati retroperineal, terletak pada korpus vertebra lumbalis dan sedikit ke garis kiri tengah tubuh. Sepanjang perjalanannya, aorta abdominalis itu sendiri berjalan anterior terhadap vertebra lumbalis 1 hingga 4, di mana berjalanan dengan ligamentum longitudinal anterius dan corpus vertebra sebagai struktur posteriornya. Hubungan ini menjadikan vertebra sebagai landmark anatomi yang cukup penting, di mana pada bagian anterior aorta abdominal sendiri itu berhubungan dengan berbagai organ visceral seperti pankreas, vena lienalis, duodenum pars horizontal, serta plexus saraf aorticus, di mana sisi kanannya terdapat vena cava inferior, sedangkan di sisi kiri terdapat crus diafragma dan struktur simpatis. Perjalanan aorta abdominalis sendiri berakhir pada tingkat vertebra lumbalis 4, di mana pembuluh ini bercabang menjadi arteria iliaca communis kanan dan kiri, yang selanjutnya mensuplai pelvis dan ekstremitas bawah. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, bisa diuraikan secara lengkap cabang-cabang aorta abdominalis dengan mengelompokkannya berdasarkan fungsi dan daerah yang diperdarahi, serta jelaskan tingkat vertebra tempat percabangan tersebut terjadi. Baik, izin saya tampung dulu untuk mencari jawabannya. Nah, eh, untuk cabang-cabang aorta abdominal sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa cabang. Cabang visceral tak berpasangan, cabang visceral berpasangan, dan cabang parietal, ada cabang parietal dan cabang terminal. Di mana cabang visceral sendiri tak ber di mana cabang visceral sendiri itu tidak berpasangan, terdiri dari trunkus coeliacus, arteria mesenterica superior, arteria mesenterica inferior. Trunkus coccaleus berasal pada tingkat torakal 12 hingga lumbal 1 dan mensuplai organ-organ foregut yaitu lambung, hati, limpa serta duodenum. Bagian pada proksimal arteria mesenterica superior berasal daripada tingkat L1 dan mensuplai organ mikdut seperti jejunum, ileum, kolon ascendens dan 2/3 proksimal kolon transversum. Arteria mesenterica sendiri, inferior sendiri berasal pada tingkat lumbal 3 dan mensuplai organ hindgut termasuk kolon descendens, sigmoid, rectum bagian atas. Pada cabang visceralnya sendiri berpasangan sendiri meliputi arteria renalis, arteria suprarenalis media, dan arteria gonadalis tesikular atau ovarika. Cabang-cabang ini juga mensuplai ke ginjal, kelenjar adrenal, serta organ-organ reproduksi yang lain. Pada cabang parietal aorta abdominal sendiri terdiri dari arteria perenica inferior, arteria lumbalis, dan arteria sacralis mediana yang mempunyai dinding abdomen posterior
dan struktur muskuloskeletal lainnya. Terus pada cabang terminal aorta abdominalisnya itu ada arteria iliaca communis kanan dan kiri yang berasal pada tingkat vertebra lumbalis 4. Ini itu apakah ingin bertanya lagi? Mohon izin bertanya kembali ya. Untuk pertanyaannya, tolong jelaskan struktur dinding aorta abdominalis beserta mekanisme inervasi dan regulasi vaskularnya, termasuk peran sistem saraf otonom dan pleksus saraf yang terkait. Terima kasih. Bisa untuk langsung dijawab. Sebentar. Untuk dinding aorta abdominal sendiri tersusun atas 3 lapisan, yaitu tadi ada tunika intima, tunika media, dan tunika advenita. Terus untuk tunika intima merupakan lapisan terdalam yang tersusun atas sel endotel dan jaringan ikat tipis. Tunika media sendiri adalah lapisan paling tebal dan kaya akan serabut elastis serta otot polos yang memungkinkan aorta menahan tekanan darah tinggi dan menjalin aliran darah yang kontinu. Di mana tunika adventitia sendiri merupakan lapisan terluar yang tersusun atas jaringan ikat fibros yang mengandung vasa vasorum serta serabut syaraf. Untuk inervasi aorta abdominis sendiri berasal dari sistem syaraf otonom, terutama melalui flexus aorticus abdominalis. Flexus ini dibentuk oleh serabut simpatis dari trunkus simpaticus dan nervus planici, serta serabut parasimpatis dari nervus vagus. Inervasi ini berperan dalam mengatur tonus vaskular melalui mekanisme vasostriksi dan vasodilatasi. Selain itu, plexus saraf ini juga mengantarkan langsang nyeri visceral. Oleh karena itu, gangguan pada aorta abdominis sendiri sering menimbulkan nyeri yang dirasakan sebagai nyeri dalam waktu yang cukup lama pada punggung bagian bawah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya lagi, jelaskan hubungan anatomi dan klinis aorta abdominalis dengan diafragma sistem limfatik serta vertebra lumbalis dan uraikan implikasi klinis dari gangguan pada struktur tersebut. Hanya ini saja yang ingin saya tanyakan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izin menjawab. Untuk aorta abdominis sendiri berhubungan erat dengan diafragma karena melewati hiatus akostikus, di mana pada tingkat torakal 12 bersama dengan ductus faricus dan vena azygos tidak seperti esofagus. Aorta tidak berpengaruh oleh kontraksi diafragma sehingga aliran darah tetap stabil selama respirasi. Di mana aorta abdominal sendiri terdapat struktur limfatik penting yaitu nodi limfatik lumbal yang dimana dan sistera sikli, di mana merupakan hubungan awal dari ductus radicus. Di mana hubungan ini menjadikan aorta sebagai landmark penting dan sistem limfatik pada abdomen. Hubungan aorta dengan vertebra lumbalis sendiri sangat erat karena pembuluh ini berjalan ke arah anterior terhadap korpus vertebra. Secara klinis, kondisi seperti aneurisma aorta abdominalis sendiri dapat menekan struktur posterior dan menimbulkan nyeri pada punggung. Selain itu juga trauma atau fraktur vertebra lumbalis berpotensi menyebabkan cedera aorta yang mengancam jiwa. Mungkin itu saja. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Terima Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari kasih. saya materinya itu saja. Terus setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan tentang vena cava dan juga vena porta. Sebelumnya, izinkan saya untuk share layar terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Baik.
Baik, saya akan membahas vena porta hepatica terlebih dahulu. Untuk pengertian vena porta hepatica itu sendiri ialah pembuluh darah besar yang berperan sebagai jalur utama pengangkut darah vena yang kaya akan zat gizi hasil dari pencernaan dari organ-organ pencernaan menuju hati atau hepar. Nah, darah ini belum siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh karena masih mengandung berbagai zat yang harus diolah terlebih dahulu, lalu disimpan dan dinetralkan oleh hati. Aorta, vena porta ini sendiri memiliki keunikan, yaitu terletak pada kenyataan bahwa darah tidak langsung kembali ke jantung. Tetapi dia itu harus melewati hati terlebih dahulu, baru diproses terlebih dahulu, baru setelah itu menuju ke jantung. Nah, sistem ini dikenal sebagai sistem porta hepatika, makanya namanya itu jadi vena porta hepatika. Nah, vena porta hepatika ini yaitu sistem pembuluh darah yang menghubungkan dua jaringan kapiler, yakni kapiler di saluran cerna dan juga kapiler di saluran hati atau sinusoid hepatik. Organ-organ sumber darah vena porta itu darah yang dialirkan oleh vena porta itu berasal dari hampir seluruh organ yang terlibat dalam proses pencernaan dan metabolisme awal. Di antaranya ada lambung, usus halus yang meliputi duodenum, jejunum, dan juga ileum, usus besar yang meliputi kolon ascendens dan juga transversum descendens dan juga sigmoid, pankreas serta limfa. Semua organ ini itu berperan dalam penyerapan zat makanan atau metabolisme awal yang hasilnya harus diproses lebih lanjut oleh hati. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih pembentukan vena porta itu sendiri. Nah, vena porta ini terbentuk dari pertemuan dua vena besar, yaitu vena mesenterica superior serta vena lienalis atau splenica. Kita akan membahas vena mesenterica dulu. Vena mesenterica superior ini adalah vena yang membawa darah dari usus halus dan sebagian usus besar. Jadi sebelum kembali ke jantung, dia akan diproses di usus halus dan juga usus besar. Dia akan menyalurkan pada usus halus dan usus besar. Sedangkan vena lienalis atau splenica, seperti namanya, vena lienalis ini akan membawa darah ke limpa, pankreas, dan juga usus besar bagian kiri. Nah, pertemuan kedua vena ini terjadi di belakang leher pankreas, di mana hepatika. Untuk jalur perjalanan vena porta secara rinci itu, yang pertama dari saluran cerna ke vena porta, di organ pencernaan, darah vena itu pertama-tama terkumpul di pembuluh vena kecil. Pembuluh-pembuluh ini kemudian bergabung membentuk vena yang lebih besar hingga akhirnya mengalir ke vena mesenterica superior atau vena lienalis. Nah, dari kedua vena besar inilah vena porta terbentuk dan membawa darah menuju hati. Nah, untuk perjalanan menuju hati ini tersebut, setelah terbentuk tadi, vena porta berjalan ke arah atas dan sedikit ke kanan. Vena ini kemudian masuk ke dalam suatu lipatan jaringan yang disebut ligamentum hepatoduodenal bersama dengan arteri hepatika dan saluran empedu. Ketiganya ini, vena porta, arteri hepatika, dan saluran empedu ini berjalan berdampingan untuk menuju ke hati. Vena porta ini masuk ke hati melalui daerah khusus,
Nah, daerah khusus ini bernama porta hepatis. Porta hepatis ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi pembuluh darah ya dan saluran empedu ke dalam hati. Nah, setelah vena sampai di hati itu ada beberapa percabangan, ada cabang kiri dan juga cabang kanan. Cabang kanan itu menuju ke lobus kanan hati, serta cabang kiri itu menuju ke lobus kiri hati. Cabang-cabang ini kemudian bercabang lagi menjadi pembuluh yang lebih kecil hingga akhirnya bermuara pada sinusoid hepatik, yaitu kapiler-kapiler khusus di hati yang memungkinkan pertukaran zat antara darah dan sel-sel hati atau yang disebut juga dengan hepatosit. Nah, apa sih proses yang terjadi di dalam hati itu? Nah, di dalam sinusoid hati, darah ini mengalami berbagai proses penting. Yang diantaranya itu glukosa diubah menjadi glikogen untuk disimpan. Lalu asam amino diolah menjadi protein plasma. Lemak yang ada diatur dan didistribusikan. Jika ada racun, obat dan zat berbahaya itu akan dinetralisir di dalam sinusoid hati, serta zat-zat sisa metabolisme itu akan diproses untuk dikeluarkan. Dengan demikian, hati berfungsi sebagai pusat metabolisme dan juga detoksifikasi tubuh. Nah, untuk jalur keluar dari darah dari hati, setelah proses dari hati tadi, eh, pembuluh darah ini akan keluar dari hati melewati beberapa jalur dengan vena-vena kecil di dalam hati yang kemudian membentuk tiga vena, yakni vena hepatika kanan, vena hepatika tengah, dan juga vena hepatika kiri. Ketiga vena ini bermuara langsung ke vena cava inferior, sehingga darah dapat melanjutkan perjalanannya menuju jantung. Fungsi utama vena porta itu sendiri ada empat fungsi utamanya. Yang pertama, untuk mengangkut nutrisi dari saluran cerna. Yang kedua adalah untuk menyalurkan zat berbahaya ke hati untuk dinetralisir. Yang ketiga adalah untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh serta mendukung fungsi hati sebagai organ vital. Selanjutnya adalah hubungan vena porta dengan vena cava. Vena porta dan vena cava ini berhubungan secara tidak langsung melalui hati. Darah dari vena porta tidak langsung masuk ke vena cava, tetapi harus melewati vena porta, lalu melewati sinusoid hati, lalu ke vena hepatik. Untuk gambaran klinis singkatnya itu contoh pada gangguan aliran vena porta seperti pada sirosis hati. Sirosis hati dapat menyebabkan peningkatan tekanan vena porta atau hipertensi portal yang berdampak pada pelebaran vena di esofagus, sekitar pusar dan rektum, serta penumpukan cairan di rongga perut. Itu untuk penjelasan mengenai penyebab. Yang selanjutnya adalah vena cava. Yang saya bahas ini terutama untuk vena cava inferior. Nah, pengertian dari vena cava inferior ini sendiri adalah vena terbesar yang mengembalikan darah vena miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh menuju jantung, tepatnya di atrium sebelah kanan. Vena ini merupakan jalur utama sirkulasi balik dari darah, sirkulasi balik darah dari abdomen, pelvis, dan juga ekstremitas bawah. Vena cava inferior ini terbentuk dari dua pertemuan. Pertemuan antara vena iliaca communis kanan dan juga vena iliaca communis kiri.
Keduanya ini bersatu untuk membentuk vena cava inferior yang kemudian berjalan ke arah atas. Nah, vena cava inferior ini juga memiliki jalur seperti vena porta tadi. Yang pertama dari ekstremitas bawah. Darah yang yang berasal dari kaki dan panggul itu terkumpul terlebih dahulu dalam vena-vena kecil yang bergabung menjadi vena besar. Nah, vena-vena ini kemudian bermuara ke vena iliaca, lalu baru ke vena cava inferior. Vena cava inferior yang menerima darah dari berbagai organ. Vena cava inferior ini juga menerima darah dari berbagai organ lain. Antara lain itu ada ginjal. Ginjal ini ke vena cava inferior melewati vena renalis, hati, dan yang kedua adalah organ hati. Dia ini melalui vena hepatika. Lalu yang ketiga adalah kelenjar adrenal dan organ reproduksi. Vena cava inferior itu letaknya di vena lumbal 4 hingga 5 pada penggabungan dari vena iliaca communis sinistra dan juga dextra sampai masuk atrium dextrum. Nah, selanjutnya vena iliaca communis sinistra itu jauh lebih panjang bentuknya daripada yang vena iliaca communis sinistra, communis dextra. Em, Terus vena cava inferior ini terletak sedikit ke kanan dari garis median, lebih ke depan atau ventral dari kolumna vertebralis dan psoas major dextra. Vena cava ini juga menerima aliran darah dari dua cabang. Yang pertama adalah cabang parietalis dan juga cabang visceralis. Nah, cabang parietalis ini dari vena phrenica inferior dextra dan juga sinistra, serta vena lumbalis. Nah, kalau cabang dari visceralis ini dari vena hepatica, vena renalis dextra dan vena renalis sinistra, vena suprarenalis dextra, serta vena spermaticus internal atau yang biasa juga disebut ovarica dextra. Vena cava inferior ini eh, berjalan ke atas di rongga perut untuk menuju jantung. Nah, dari rongga perut ini dia akan melewati diafragma, lalu dia akan bermuara ke atrium kanan terlebih dahulu, atrium kanan jantung. Nah, dari atrium kanan jantung ini darah itu akan dipompa ke paru-paru untuk mendapatkan lebih banyak oksigen lagi. Fungsi utama vena cava sendiri ini adalah untuk mengembalikan darah ke jantung, juga untuk menjaga keseimbangan sirkulasi darah, dan mendukung kerja jantung dan paru-paru. Perbandingan antara vena porta dan vena cava secara konseptual. Vena porta ini berfungsi membawa darah ke hati untuk diproses, sedangkan vena cava ini berfungsi membawa darah kembali ke jantung setelah diproses. Jadi, dari jantung dibawa ke hati dulu, dari bawah dibawa ke hati dulu oleh vena porta untuk diproses terlebih dahulu untuk dihilangkan racun-racunnya dan sebagainya. Lalu setelah diproses oleh vena porta, baru darah ini dibawa oleh vena cava untuk kembali ke jantung. Untuk catatan klinisnya, sindrom vena cava inferior adalah kompilasi gejala yang dihasilkan dari obstruksi vena cava inferior yang disebabkan oleh kompresi patologis, atau disebut juga dengan trombosis di dalam vena itu sendiri.
atau akibat kompresi janin di rahim, biasanya itu pada kandungan trimester 3. Untuk vena abdomen ini, semua vena abdomen mengikuti arterinya untuk bermuara ke vena cava inferior, kecuali 4 vena. Yang pertama adalah vena suprarenal superior, yang bagian sinistra, itu bermuara ke vena venalis sinistra. Vena testiculolarisica sinistra, vena sacralis media itu bermuara ke vena iliaca communis sinistra, vena porta hepatica itu bermuara ke hepar atau masuk jaringan hati, lalu ke vena-vena hepatica, lalu ke vena cava inferior. Nah, vena porta hepatica ini juga dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama, vena mesenterica superior. Selanjutnya ada vena lienalis yang bermuara ke vena mesenterica inferior. Yang ketiga ada vena gastrica dextra dan vena gastrica sinistra atau vena coronaria ventriculi yang bermuara ke ruang esophagus. Dan yang terakhir ada vena paraumbilicalis. Untuk anastomosis portokavanya atau portosistemiknya ada 4. Yang pertama di esophagus, yang kedua di umbilicus, yang ketiga di rectum, dan yang keempat di retroperitoneal. Nah, dari vena porta dan vena cava tadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa vena porta dan vena cava ini merupakan dua sistem vena yang bekerja berurutan dan saling melengkapi. Vena porta ini memastikan darah dari seluruh saluran cerna diproses terlebih dahulu oleh hati. Sedangkan vena cava ini memastikan darah yang telah diproses di hati tadi dapat kembali ke jantung untuk diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi mengenai vena porta dan vena cava, apakah ada yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan? Sebentar bertanya. Tolong untuk dijelaskan kembali perbedaan utama antara vena porta hepatica dan vena cava inferior, tapi ditinjau dari asal darah, tujuan aliran, dan fungsinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya jawab terlebih dahulu ya. Sebentar. Baik, untuk perbedaan utama antara vena porta hepatica dan vena cava inferior yang ditinjau dari asal daerah, tujuan, aliran, dan juga fungsinya. Vena porta hepatica dan vena cava inferior ini memiliki peran yang berbeda dalam sistem sirkulasi vena. Vena porta hepatica membawa darah vena yang kaya zat nutrisi hasil pencernaan dari organ-organ saluran cerna seperti lambung, usus halus, usus besar, pankreas, dan limpa menuju hati. Darah ini tidak langsung kembali ke jantung karena harus diproses terlebih dahulu oleh hati melalui proses metabolisme dan juga detoksifikasi terlebih dahulu. Namun sebaliknya, jika vena cava inferior itu dia membawa darah vena yang miskin oksigen dari bagian bawah tubuh, termasuk ekstremitas bawah, pelvis, dan organ-organ abdomen menuju jantung, tepatnya ke jantung bagian atrium kanan. Vena ini merupakan jalur utama sirkulasi balik darah ke jantung. Lalu dengan demikian, vena porta ini berfungsi dalam sistem metabolisme, sedangkan vena cava ini berfungsi dalam sistem sirkulasi umum. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, tolong sebutkan dan jelaskan jalur aliran darah vena porta mulai dari organ pencernaan hingga akhirnya sampai dia dari darah kembali ke jantung. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
Sebentar. Baik, untuk alirannya itu ya. Darah vena porta ini berasal dari organ-organ pencernaan seperti lambung, usus halus, usus besar, pankreas, dan juga limpa seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, darah dari organ-organ tersebut ini pertama-tama ini terkumpul di vena-vena kecil terlebih dahulu. Nah, dari vena-vena kecil itu kemudian mengalir ke vena yang lebih besar. Setelah itu, dari usus halus dan sebagian besar usus besar, darah ini mengalir ke vena sentrika superior. Sedangkan darah yang dari limpa dan sebagian usus besar bagian kiri ini mengalir ke vena lienalis atau yang disebut juga splenica. Nah, kedua vena besar ini bergabung membentuk vena porta hepatica. Vena porta kemudian membawa darah menuju hati dan masuk melalui porta hepatis. Di dalam hati, darah ini akan dialirkan ke sinusoid hepatik untuk diproses terlebih dahulu. Nah, setelah diproses ini, darah dikumpulkan oleh vena hepatika kembali dan akhirnya bermuara ke vena cava inferior, yang kemudian membawa darah kembali ke atrium kanan sebelah ke atrium jantung sebelah kanan. Seperti itu. Apakah masih ada yang kurang dimengerti? Izin bertanya kembali, apa yang dimaksud dengan anastomosis? Sebentar, saya ulangi. Apa yang dimaksud dengan anastomosis portokava? Sebutkan letaknya dan jelaskan dampaknya bila terjadi peningkatan tekanan vena porta. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebentar ya. Untuk anastomosis portokava. Nah, anastomosis portokava sendiri ini adalah hubungan antara sistem vena porta dan juga sistem vena sistemik atau vena cava yang berfungsi sebagai jalur alternatif aliran darah apabila aliran vena porta ini terhambat. Nah, anastomosis ini terdapat di beberapa lokasi, yaitu bisa di esofagus, di sekitar umbilikus, di rektum, dan juga daerah retroperitoneal. Nah, apabila terjadi peningkatan tekanan pada vena porta, seperti pada kondisi sirosis hati, darah ini akan mengalir melalui jalur anastomosis portokava. Akibatnya, vena-vena di lokasi tersebut akan melebar dan juga akan dapat menimbulkan komplikasi seperti varises esophagus yang dapat menyebabkan perdarahan hebat. Pelebaran vena di sekitar pusar atau kaput medusa itu juga akan terjadi, serta juga bisa terjadi hemoroid dan penumpukan cairan di rongga perut atau asites. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mengapa vena porta hepatica harus melewati hati terlebih dahulu sebelum darah menuju vena cava inferior? Tolong jelaskan juga fungsi fisiologinya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mengapa vena porta hepatica itu harus ke hati terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung ke jantung ya? Karena vena porta hepatica ini darah yang berasal dari saluran pencernaan itu kan masih mengandung zat-zat yang masih perlu diproses. Dia itu bisa saja masih mengandung racun, dia masih mengandung obat-obatan, masih mengandung lemak, glukosa, serta bisa juga mengandung amino.
Nah, hati ini berfungsi sebagai pusat metabolisme dan detoksifikasi tubuh. Nah, nanti darah yang dibawa vena porta hepatica ini di dalam hati, itu zat-zat makanan tadi itu akan diolah dulu dan disimpan sesuai kebutuhan tubuh. Misalnya, glukosa ini disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, selain glukosa itu, zat-zat berbahaya dinetralisir agar tidak langsung beredar ke seluruh tubuh. Jika misal darah dari saluran pencernaan ini langsung masuk ke vena cava inferior tanpa melewati hati, maka nanti zat-zat berbahaya seperti racun, asam amino, lemak, dan lain-lain itu dapat menyebar ke seluruh tubuh dan dapat mengganggu fungsi-fungsi organ yang lain. Maka dari itu, sistem vena porta ini berfungsi untuk memastikan bahwa darah yang kaya nutrisi tetapi berpotensi berbahaya ini diproses terlebih dahulu di hati sebelum diedarkan secara sistematik. Jadi apa vena porta hepatica ini membawa zat-zat makanan terlebih dahulu, zat-zat makanan yang kita makan dan juga darah-darah yang masih belum bersih gitu, itu dibawa dulu ke hati, lalu diproses dulu di hati, dipisahkan antara zat racun, lemak, asam amino itu semua dipisahkan dari kapiler-kapiler darah yang ada. Nah, setelah darah-darah ini, kapiler-kapiler darah ini bersih, kapiler darah ini akan dialirkan ke vena cava inferior untuk menuju jantung yang di mana nanti jantung ini akan menyalurkan ke seluruh tubuh. Jadi darah yang disalurkan ini dalam keadaan bersih dan juga steril. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Nah, ini eh, sepertinya eh, saya cukupkan untuk penjelasan ini. Kesimpulan dari saya secara keseluruhan adalah vena porta dan vena cava ini merupakan dua sistem vena yang bekerja berurutan dan juga saling melengkapi. Vena porta ini memastikan darah dari saluran cerna diproses terlebih dahulu oleh hati, sedangkan vena cava memastikan darah yang telah diproses tadi dapat kembali jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sampai di sini presentasi kafum abdomen dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi. Mohon untuk dimaafkan dan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami ke depannya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan dari kami. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.